Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar dan mendapati bahwa orang-orang itu menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menganggap bahwa Allah itu berbuat zalim kepadanya, dengan menganggap bahwa Allah itu tidak adil memberikan kehidupan kepadanya, dengan menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengujinya, selalu membuat kehidupan ketika di dunianya itu sempit. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus rubah cara pandang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yazlimun nasa syai'a, tidak pernah, tidak akan mungkin, mustahil menzolimi manusia. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzolimi dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang maha kasih itu mustahil menzalimi hambanya. Dan ini Allah tegaskan dalam surah Yunus ayat ke-44 tadi. Maka rubah cara pandang kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan ujian-ujian dan cobaan-cobaan kepada kita dalam rangka apa? Dua hal, hadirin. Yang pertama, karena untuk menghapus dosa-dosa kita yang belum sempat diistighfari dan ditaubati di hadapan Allah. Yang kedua, untuk mengangkat derajat seseorang agar tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sudah seringkali mendengar dan membaca, bahkan mungkin mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua sampai ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah Maha mengetahui orang-orang yang sodaku, yang benar, dan sungguh dialah Allah Maha mengetahui orang-orang yang kadzibin, yang berdusta. Kita memang hidup di dunia pasti mengalami ujian dan cobaan. Pasti ada masalah-masalah. Kalau tidak mau ada masalah, ujian dan cobaan, ya tidak di dunia tentunya. Karena dunia itu memang tempatnya ujian, dunia itu memang tempatnya permasalahan. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi ujian-ujian dan cobaan itu, serta menghadapi masalah-masalah itu dengan tetap mendahulukan adab akhlak kita yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa Allah tidak adil, Allah enggak sayang sama saya, Allah telah menzolimi saya. Kenapa kehidupan saya selalu sempit? Ini akhlak yang tidak baik di hadapan Allah. Bagaimana caranya?
Yang pertama, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Yang kedua, Allah menguji hambanya itu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosanya. Apalagi dosanya itu belum dimintakan ampun, bertaubat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menguji, memberikan masalah, memberikan cobaan kepada seorang hamba dalam rangka menghapus dosa-dosa yang ada pada hamba itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa, dzunub, jikalau dibuka, intinya adalah siksa. Jikalau seseorang itu berjalan untuk melakukan dosa-dosa, artinya dia berjalan menuju siksa-siksa. Bukan Allah yang ingin menyiksa mereka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa itu adalah satu tempat di mana orang yang berjalan kepadanya itu adalah menuju kepada siksa-siksa. Artinya kalau seorang disiksa itu ya bukan karena Allahnya menyiksa, tapi karena memang dirinya berjalan menuju dosa dan dosa itu isinya adalah siksa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka isilah kehidupan kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik dosa secara lahiriah maupun batiniyah. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita satu doa, dan doa ini sangat luar biasa, mencakup seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan doa itu dibaca di mana? Ketika di tahiyat akhir sebelum salam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ma qaddamtu yang terdahulu, wa ma akhartu apa yang akan datang. Bahkan dosa yang belum kita lakukan kita sudah minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ketika menjalani kehidupan kita ini kita tidak berjumpa dengan ujian yang sifatnya untuk menghapus dosa-dosa. Kita minta apa lagi di sana? Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa yang kita rahasiakan. Dosa yang terang-terangan kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa yang hanya Allah saja yang tahu kalau itu adalah dosa. Kita minta ampun kepada Allah akan semua itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya bagi diri kami sendiri, ayo jangan pernah lagi kita menganggap bahwa Allah itu berbuat zalim kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang menyebabkan kita sempit hidupnya, yang memberikan ketidakenakan. Itu semua karena dosa-dosa kita ternyata yang belum dimintakan ampun di hadapan Allah. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu mengalami kesempitan hidup, ketidakenakan kehidupan, itu karena apa? Karena Allah sayang kepadanya, ingin mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Allah ingin dekat dengannya, Allah ingin cintanya, Allah ingin dicintai dan mencintainya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah dikunjungi oleh seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika itu beliau berkata, aku mengunjungi baginda Rasul SAW yang sedang sakit. Maka kemudian aku letakkan tanganku di selimut baginda Rasul SAW dan sangat panas, lebih panas dari orang-orang yang demam pada umumnya. Maka kemudian baginda Rasul SAW bersabda kepadanya, inna kadzalika yudha'ifu lanal bala wa yudha'ifu lanal ajr. Baginda Rasul bersabda, sungguhnya kami para nabi diberikan ujian yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pahala kami ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Maka jalani kehidupan ini dengan banyak melakukan kebaikan dari amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.